Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang momen inersia. Kita simak videonya sama-sama ya. Ini adalah sebuah roda sepeda motor. Nah, di sini kita akan memberikan gaya mutar sebanyak 1 kali. Kita bisa lihat rodanya berputar lebih dari 1 kali. Nah, inilah yang dinamakan dengan momen inersia. Jadi, momen inersia itu adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarnya, baik tetap diam ataupun tetap bergerak memutar. Momen inersia ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama adalah massa dan jarak. Dengan I itu adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, dan M adalah massa, satuannya kilogram. R adalah jarak, satuannya meter. Jadi secara matematika dapat ditulis I sama dengan mr kuadrat. Kira-kira seperti inilah momen inersia. Ini adalah arah putarannya, dan yang ini adalah jaraknya atau R. Sebagai contoh, apabila ada benda satu diikatkan pada sebuah tali, benda ini bermassa 2 kg dan jaraknya atau R adalah 1 meter. Dan ini adalah benda 2, sama dengan halnya benda 1 diikatkan pada sebuah tali dengan massanya sama 2 kg, tapi jaraknya berbeda. Di sini jaraknya 2 meter. Nah, yang ditanyakan berapa momen inersia pada benda 1 dan momen inersia pada benda 2. Berarti I itu sama dengan mr kuadrat, massanya 2 kg dan jaraknya 1 meter dan dikuadratkan. Hasilnya adalah 2 kg meter kuadrat. Dan untuk benda kedua, momen inersianya itu sama dengan massanya itu 2 kg dan jaraknya 2 meter. Maka momen inersianya adalah 8 kg meter kuadrat. Benda pertama dan benda kedua memiliki massa yang sama, tetapi jaraknya yang berbeda. Jarak benda kedua lebih besar dari jarak benda pertama, dan momen inersia benda kedua lebih besar dari momen inersia benda pertama. Jadi, dapat kita simpulkan, semakin besar jarak ke poros, maka momen inersianya semakin besar. Sekarang, jika partikelnya atau massanya lebih dari 1. Ini benda 1 dengan massa M1, jaraknya R1. Ini benda 2 dengan massa M2, jarak R2. Ini benda 3, M3 dengan jarak R3. Maka momen inersianya atau I itu sama dengan sigma MI RI dikuadratkan dari I sampai ke N. Ini sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah seterusnya sampai Mn Rn dikuadratkan. Dan sekarang kita ke contoh. Ini massa 1, ini jaraknya. Dan ini massa kedua, ini jaraknya. Berarti dari massa 1 ke massa 2 itu memiliki jarak 1 meter tambah 1 meter menjadi 2 meter. Massa 1 itu 2 kg, massa 2 3 kg. Jadi momen inersianya atau I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Jadi I sama dengan M1-nya 2 kg dikali jarak pertama itu 1 meter ditambah M2-nya 3 kg. Jaraknya itu 1 meter ditambah 1 meter. Ini dikuadratkan. I sama dengan 2 kg meter kuadrat ditambah 12 kg meter kuadrat. Jadi momen inersianya adalah 14 kg meter kuadrat. Momen inersia tidak hanya tergantung pada massa dan jarak terhadap titik putarnya, melainkan juga tergantung pada bentuk benda. Jika suatu benda memiliki satu kesatuan massa, maka benda itu disebut dengan benda tegar. Berikut adalah momen inersia benda tegar dengan berbagai bentuk.
untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal ya. Nah, di soal ini, batang pejal bermassa 2 kg dan panjang batang pejal ada 2 meter. Tentukan momen inersia jika sumbu rotasi terletak di tengah batang. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Untuk momen inersia batang pejal, persamaannya itu seperti ini. I itu sama dengan 1/12 M dikali L kuadrat. Jadi sama dengan 1/12, M-nya itu 2 kg, L-nya itu 2 meter dikuadratkan. Jadi sama dengan 1/12 dikalikan dengan 8 kg meter kuadrat. Jadi momen inersianya itu sama dengan 0,67 kg meter kuadrat. Ini soal kita yang berikutnya. Tentukan nilai momen inersia bola pejal bermassa 15 kg dan jari-jarinya 0,1 meter. Dan sumbunya berada di pusat bola, ini seperti pada gambar. Untuk momen inersia bola pejal, I itu sama dengan 2/5 mr kuadrat. Jadi sama dengan 2/5 dikali massanya itu 15 kg dan jari-jarinya itu 0,1 meter dikuadratkan. Maka momen inersia itu sama dengan 0,06 kg meter kuadrat. Gampang kan?